Silakan Bu ya, dilihat kitabnya, kita akan bahas. Nggak apa-apa kalau nggak ada, berarti kita simak aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-9 dari Abu Hurairah. Pernah saya sampaikan nama aslinya bukan Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Abu Hurairah itu bapaknya kucing. Karena kegemarannya kalau dia ketemu kucing liar dibawa pulang, dipelihara, dikasih makan, dikasih minum, dan akhirnya kucingnya banyak di rumahnya. Makanya disebut bapaknya kucing, karena saking sayangnya kepada kucing, Abu Hurairah. Jadi kalau ibu suka dengan kucing namanya Ummu Hurairah, ibunya kucing. Iya Bu? Ya, kucing liar dibawa pulang, diasuh, diurus. Itu pahalanya Masya Allah gede banget Bu. Ya Bu. Jangankan kucing, ada seorang pelacur, lalu dia ngelihat anjing kehausan. Dari slopnya, dari sepatunya dia ngambil air, dikasih itu anjing air. Gara-gara itu masuk surga, karena Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Itu anjing yang kehausan, apalagi kucing. Kadang-kadang kita ini sama kucing galak banget. Ya, saking galaknya, habis tuh kucing digebugin gara-gara ngambil kepala ikan. Padahal cuma kepala ikan doang Bu. Allahu Akbar. Jangan ya Bu ya. Itu makhluk Allah. Ya, kalau kita galak, dasar lo. Gimana namanya kucing binatang? Disayangi. Menyayangi binatang, maka Allah akan sayangi kita, makhluk yang ada di langit. Artinya orang mukmin itu jangankan kepada orang miskin, anak yatim, kucing aja dipelihara. Ya, lebih hebat lagi memelihara anak yatim. Ana waqatul yatim haka jafihatain, saya bersama anak yatim, bersama saya di surga. Kata Rasulullah, berdekat dengan dua jari ini, jari tengah dan jari telunjuk. Dengan hadis ini nih, sahabat berlomba-lomba nyari anak yatim supaya ke rumahnya. Anak yatimnya emaknya yang dijadikan istrinya. Jadi menyantuni anak yatim pahalanya besar, apalagi menyantuni mamanya yatim. Yatimnya banyak, ya Bu ya. Alhamdulillah istri saya mah ikhlas menyantuni anak yatim. Kalau mamanya yatim nggak ikhlas. Ikhlas sih, ikhlas kabur. Nah Bu, hadis ini dari Abu Hurairah, jadi bapaknya kucing. Ya, dia mendengar Rasulullah pernah bersabda. Apa sabdanya? Singkat padat. Mana itu kemanu fastanibu, apa yang aku larang tinggalkan. Semua larangan Rasul pasti larangan Allah. Semua larangan Allah, larangan Rasul. Kenapa kita harus meninggalkannya? Karena kalau larangan haram, kalau larangan amali syaitan, perbuatan syaitan. Kalau larangan membuat kita celaka, kalau larangan membuat kita dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, bahkan akhirnya nanti kita masuk neraka. Nauzubillahi min. Ini sekarang kan lagi rame, anak-anak kita dirusak oleh game online. Remaja pecandu game online, dewasa judi online, udah tua pinjaman online, ada lagi selingkuh online. Nauzubillahi min. Ini yang paling rusak nih, ya Allah, merusak nih handphone ini kan setan gepeng. Nggak sadar setan itu masuk ke semua lini kehidupan kita. Bahkan kalau ditanya di sana tuh ada ibu lebih banyak pegang Quran apa pegang handphone? Jujur. Allahu Akbar. Lebih banyak baca status apa banyak baca Al-Quran? Nah, jujur. Ya Bu, setan gepeng. Makanya kalau punya setan gepeng buang buat Ustaz.
karena akan menjadi bermanfaat insya. Makanya Bu, ini handphone kedua sisi mata, bisa bermanfaat, bisa mudorot, bisa masukin kita dengan handphone ke surga, bisa masukin kita ke neraka, bisa amal jariah, bisa dosa jariah. Tuh, bagaimana menyikapinya? Seperti pisau aja. Pisau kalau yang megang tukang jagal, kambing, sapi, kerbau yang dipotong. Tapi kalau yang megang pembunuh, membunuh manusia. Begitu juga handphone. Handphone manfaatnya banyak untuk dakwah. Coba Ustadz aja hampir semua media sosial aktif. Facebook Asep Saifullah Pesantren Qalbun Salim Saifullah Az-Zikra. Instagram Asep Saifullah 1773. YouTube ya Saifullah Az-Zikra. TikTok Saifullah Qalbun Salim. Apalagi yuk? Telegram, ada juga Telegram. Iya, semuanya ada. Tapi isinya coba lihat apa isinya. Dakwah, pengajian, zikir, sholawat, baca Quran, manfaat. Begitu juga Ibu. Boleh bisnis, boleh. Gara-gara handphone Bu, sekarang ibu-ibu bisa lebih kaya daripada suaminya. Jual online. Tuh, jual online. Bahkan yang menarik umumnya tuh yang promosi marketing itu ibu-ibu. Di rumah jual baju, ya, jual pakaian, itu yang Shopee itu. Itu yang disengi oleh ibu-ibu kan. Wah, jualannya tuh, oh, pinter banget tuh. Sampai BH dijualin, sempak dijualin. Oh, macam-macam. Wah, peralatan rumah tangga apa juga ada. Manfaat bisnis boleh, boleh halal. Itu bermanfaat kan? Tapi kalau untuk maksiat, judi contohnya. Oh, sekarang gara-gara judi Bu, ibu lebih ganas dari bapak-bapak. Itu suami sendiri dibakar hidup-hidup, siram bensin dibakar. Gara-gara suaminya pecandu judi online. Itu gara-gara judi. Gantung diri gara-gara judi online. Pura-pura jadi manajer di minimarket. Dia pura-pura disuruh karyawan, suruh rapi-rapiin. Dia masuk ke meja, ke kasir, dia ambil uangnya dikuras. Gara-gara pecandu judi online. Belum rumah tangga berantakan, perceraian, ya kan, selingkuh gara-gara judi online. Gara-gara pinjol juga begitu. Kan sekarang kan menarik. Ya, kita lagi butuh nih anak sekolah, kondangan banyak banget. Ya kan ya, pengen cepet punya duit. Akhirnya ada handphone di WA kita, di tempat lah ini kok pinjemin kok modalnya minjam 5 juta, bayarnya cuma 2% katanya. 2% 5 juta sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun, akhirnya jadi 20 juta. Hati-hati kan, jebakan. Ya Bu. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Pokoknya kalau perbuatan yang dilarang Allah dan Rasul menyengsarakan, apapun namanya, riba, judi, itu kan sama aja. Judi, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam rizun min amalis syaitan. Perbuatan yang najis dan perbuatan setan. Kalau orang melakukan perbuatan setan Bu, pasti menarik perbuatan setan yang lain. Gara-gara perbuatan setan judi, akhirnya membunuh. Gara-gara perbuatan setan minuman keras, narkoba, akhirnya berzina, mabok dan sebagainya. Ya kan, menghalalkan segala cara. Nauzubillahi min. Makanya manfaatnya banyak, handphone juga mudaratnya jadi banyak juga. Ya Bu. Makanya kita harus bisa menyikapinya. Coba Bu yang punya anak, yang punya cucu nih, apalagi libur sekolah nih, itu 24 jam dibatasi lah Bu. Kalau udah jadi pecandu game online, bahaya anak tuh. Ada yang matanya rusak, otaknya rusak. Ya, belum yang akhirnya jadi sakit, jadi nggak ada semangat belajar lagi, sekolah lagi. Hati-hati nih. Ya, kalau dulu anak-anak kita tuh, kita masih kecil, mainannya tuh main apa Bu? Main karet, main gelang, main apa gitu ya? Iya, bekel. Sekarang anak sekarang coba. Iya,
Pagi handphone, siang handphone, sore handphone, malam tuh hati-hati Bu, dibatasi, bukan nggak boleh, dibatasi. Makanya ada waktunya. Nah, boleh megang handphone, ngaji dulu, sholat dulu, ada waktunya, dibatasi jamnya. Ya, karena memang nggak terlepas kita nih, setan gepeng ini sudah masuk ke kamar-kamar kita. Kalau dulu nonton TV, paling sekampung yang punya TV satu orang, 4 orang, itu pun TPRI. Lebih sering dengar radio, Satria Badangkara, Brahma Kumbara. Dulu, sekarang, waduh, ya Allah, tuh hati-hati. Jadi hadis ini Bu, jangan sampai kita terjebak oleh perbuatan setan. Kenapa Allah larang, Rasulullah larang? Karena menyengsarakan, membuat kita sengsara dunia akhirat. Ada larangan Allah. Larangan Allah itu kan ada 2, ada makruh, ada haram. Sama-sama ya menyengsarakan. Cuma kalau makruh sih masih ditolerir. Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjain gak dosa, enggak. Cuma kalau kita tinggalkan dapat pahala. Misalnya rokok, dulu rokok itu bapak-bapak, sekarang emak-emak banyak yang ngerokok. Ada Bu, saya lihat pakai jilbab rapi, astagfirullahaladzim. Dulu biasa kan kalau ngerokok emak-emak tuh biasanya WTS, perek, jablay. Sekarang orang ngaji juga ngerokok, astagfirullahaladzim. Pernah saya lihat ibu-ibu habis ngaji ngerokok. Ya Allah, aduh, ya Allah. Makruh iya, tapi merusak kan ya Bu ya. Coba kalau dia infak, ngerokok sebungkus 20.000. Ya, kalau sebulan berapa? Kalau setahun berapa? Ya Allah, kurban mau nggak dia? Boro-boro tuh. Tuh, larangan Allah semuanya menyengsarakan, apalagi yang haram. Karena setan itu sudah berjanji dan dibolehkan kalau ditangguhkan, disiksa nanti neraka, tapi dia ingin punya temennya. Siapa? Orang yang melakukan larangan Allah, yaitu perbuatan setan. Zina, mabok, ya kan ya? Apalagi membunuh, judi, minuman keras, narkoba. Nah itu semua larangan Allah menyengsarakan. Nggak ada larangan Allah itu membahagiakan. Membahagiakannya nggak ada. Hanya sesaat. Zina enak tapi tidak nikmat. Mabuk enak tapi tidak nikmat. Judi enak tapi tidak nikmat. Orang main judi, kalahnya membuat dia penasaran, menang, ketagihan, dan gak bakalan kaya. Ada orang main judi kaya loh? Gak ada. Makin sengsara orang main judi. Kalau dulu zaman dulu Porkas, SDSB, sekarang namanya judi online, main slot. Yang main 10 orang, modalnya 200.000. Dapatnya gede emang. 200.000 dikali 10 berapa? 10 juta. Ya kan, misalnya kan 10 juta. Tapi uang kan diputer tuh. Yang dia dapat besok nggak dapat gantian begitu. Nah itu nggak bakal kaya. Yang kaya itu bandarnya. Bandarnya aja nggak kaya-kaya. Karena nggak barokah rezekinya. Nggak barokah. Nauzubillahimin. Tuh, yang pertama dalam hadis ini, semua yang aku larang tinggalkan. Wa ma amartukum bi fa'tu minum mastatum. Yang kedua, semua yang aku perintahkan kepada kalian lakukan. Ada namanya wajib, ada namanya sunnah. Wajib ma yusabu ala fi'lihi, dilaksanakan berpahala. Ya kan? Wa yu'aqabu, ditinggalkan berdosa. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, ya kan ya, haji, itu wajib tuh. Semua perintah Allah tuh pasti memberikan efek positif, bahagia dunia dan akhirat. Apalagi sebentar lagi nih, ya kita sebenarnya udah sunnah nih puasa Bu, puasa Muharram. Yang paling utama nanti tanggal 10 berarti Selasa besok nih. Ya Bu ya, kalau nggak salah Selasa besok ya? Selasa apa Rebo? Ada yang mengatakan Selasa, mengatakan Rebo. Iya, Selasa apa Rebo? 10-nya. Sebab ada yang Bu, kalau menurut hisab 1 Muharram itu jatuh di hari Minggu apa Sabtu?
Minggu malam minggu ya. Ah, itu Muhammadiyah. NU malam Senin. Nah, mau yang pilih yang mana tuh? Kalau hisab hari Minggu, artinya malam Minggu. Kalau ru'yatul hilal terlihatnya malam Senin atau hari Senin. Berarti kalau tanggal 1 Muharramnya hari Senin, berarti hari Rebo 10 Muharramnya. Ya, mau pilih yang mana? Dua-duanya benar. Yang salah yang tidak puasa. Puasanya berapa hari? Afdolnya 3 hari. 9, 10, 11 Muharram. Nggak mampu 2 hari. 9, 10. Nggak mampu 1 hari. Afdalus siyam ba'da saum Ramadan, saum Asyura. Ya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, puasa Asyura. Kenapa puasa Asyura, Bu? Banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi di tanggal 10 Muharram. Pertama, Nabi Nuh selamat dari banjir besar ya dengan naik kapal di tanggal 10 Muharram. Tahu cerita Nabi Nuh, Bu? Nabi Nuh ini, Bu, berdakwah setiap hari 80 tahun. Itu umatnya yang mendengarkan tausiahnya, ceramahnya 80 orang. Jadi berarti satu tahun 1 orang. 1 tahun 1 orang. Mana ada kiai, ustadz, ustazah yang ya apa ya? Mungkin nggak mau dah. Yang kuat, yang ngaji cuma seorang 1 tahun. Ada yang kuat nggak? Buka pesantren yang ngaji cuma 1 orang setahun. Ya Allah, ya nggak ada kan? Atau ibu kalau dagang jualan nasi uduk, yang beli cuma 1 orang setahun, gimana, Bu? Bangkrut. Nah, itu Nabi Nuh tuh diuji oleh Allah. Akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, ini gimana sih umatku kok gak mau mendengarkan perintahmu? Dia menyembah patung berhala. Akhirnya diperintahkan untuk membuat kapal. Ketika membuat kapal diuji lagi. Itu semua orang BAB pipisnya di kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Akhirnya semua itu BAB, maaf ya, kotoran manusia penuh di kapal yang dibuat Nabi Nuh. Berdoa lagi kepada Allah, ya Allah gimana nih umatku? Udah bangkawara, brengsek, bajingan, tengik. Bayangin tuh. Akhirnya ada orang yang lagi sakit stroke, sakit koreng, sakit macam-macam. Ya, dia BAB, dia jatuh, langsung sembuh. Yang pincang sembuh, yang stroke sembuh, yang korengan sembuh. Oh, tersebar luas tuh. Akhirnya rame-rame tuh. Ada yang bawa rantang, ada yang bawa panci, ada yang bawa diambil tuh. Iya, Bu, ya daripada sakit kan. Lama-lama sampai dikorek-korek tuh, nggak ada bersih. Sampai dikorek-korek supaya sembuh penyakitnya. Alhamdulillah, itulah hikmahnya tuh. Allahu Akbar, karena kotorannya jadi bersih. Kotoran sendiri, Bu. Itu cerita benar, Bu. Akhirnya Allah perintahkan naik loh. Semua pasangan binatang, jantan betina, kuda, harimau, gajah, semua orang beriman masuk. Yang gak beriman gak masuk. Termasuk anaknya. Anaknya sendiri tidak mau ikut kepada kapalnya Nabi Nuh. An namanya. Makanya dia dikelamkan oleh Allah, masuk neraka. Na'udzubillahi min. Dan itu terjadi di tanggal 10 Muharram, Asyura. Yang kedua, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Namrus karena menghancurkan berhala-berhala patung. Apa kata Allah? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api dingin sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dari api yang membakarnya. Dan itu terjadi di tanggal 10 Muharram, Asyura. Ya, makanya kalau ada api kebakaran, baca ayat ini, ibu pegang, insya Allah angus. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam di belakang Fir'aun dengan bala tentaranya ribuan, di depan Laut Merah. Allah perintahkan tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa untuk dipukul ke Laut Merah, terbelah menjadi 2. Allahu Akbar.
dan akhirnya Nabi Musa selamat di tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus ngambek berdakwah, umatnya sedikit seperti Nabi Nuh. Akhirnya dia naik kapal diundi karena kapalnya kebanyakan penumpang, tenggelam, harus dikeluarkan, diundi namanya Yunus, diundi namanya Yunus, sampai 3 kali Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun menceburkan ke laut, dimakan oleh ikan besar, ikan nun. Nabi Yunus bertaubat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Setelah bertaubat, itu ikan nyari daratan, nyari pantai. Kenapa? Karena perutnya mules. Dikeluarkan, dimuntahkan, Nabi Yunus selamat. Dan itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Apalagi kejadiannya? Nabi Adam alaihissalam, ya, dikeluarkan dari surga ke bumi, bertaubat kepada Allah, ya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. 40 tahun baru diterima taubatnya, padahal salahnya cuma 1, bahkan Mukhuli 40 tahun diterima taubat nama Allah, ketemu di Jabal Rahmah dengan istrinya yaitu Siti Hawa di tanggal 10 Muharram. Karena itulah 10 Muharram ini peristiwa besar, disunahkan kita puasa. Namanya puasa Asyura 10 Muharram. Tanggalnya hari Selasa atau pokoknya terserah dah. Ya pokoknya kalau 1 Muharramnya malam Minggu berarti hari Selasa. Besok nih di depan. Kalau malam Senin berarti hari Rabu. Lebih utama ya 3 hari aja. Karena memang namanya Tasu'a, tanggal 9, Asyura 10 Muharram dan 11 Muharram. Insya Allah. Man soma yaumu Asyura, barang siapa orang puasa tanggal 10 Muharram, yukafiru sanatan madiyatan, Allah hapuskan dosanya selama 1 tahun. Puasanya sunnah paling utama setelah puasa Ramadan. Ada sholat wajib, sholat sunnah lebih utama setelah sholat 5 waktu. Sholat apa bu? Sholat tahajud. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, puasa Asyura Muharram 10 Muharram. Makanya disebut dengan lebaran anak. Peristiwanya juga ada tuh. Kenapa lebaran anak yatim 10 Muharram? Karena cucunya Rasulullah SAW Hasan Hussein dibunuh oleh orang-orang kafir di tanggal 10 Muharram, yaitu Hasan dan Hussein. Bahkan Hussein ini dipenggal kepalanya dijadiin bola seperti orang main bola. Saking jahat-jahat orang kafir. Dan itu tanggal 10 Muharram. Makanya orang Syiah juga puasa 10 Muharram. Orang Yahudi juga puasa 10 Muharram. Ya, makanya untuk membedakan 10 orang Yahudi dengan kita, puasanya di 3 hari itu, 9, 10 dan 11. Nggak mampu 2 hari boleh, 9 dan 10. Nggak mampu, Ustaz, berat, emang berat 10 dah. Tapi kalau ibu-ibu paling rajin dah. Bahkan ada jamaah saya bukan ibu bapak-bapak. Kemarin waktu Zulhijjah 9 hari, sekarang 10 hari dia puasa. Dari tanggal 1 dia puasa. Jangankan 10 hari, ibu puasa sebulan sentuh pun bulan Muharram boleh. Karena dia bulan yang dimuliakan. Arba'atun hurum. 4 bulan ini ibu puasa sunnah. 4 bulan setiap hari boleh. Puasa bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya kecuali ada hari yang nggak boleh, itu Idul Adha dan hari Tasyrik, itu aja. Selain itu boleh. Sunnah hukumnya, bukan hanya boleh, sunnah. Namanya Arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Ini perintah Allah. Sesuai kemampuan, coba lihat. Mastata'tum, sesuai kemampuan. Sholat nggak mampu berdiri, boleh dong duduk, boleh nggak? Boleh. Nggak mampu duduk, boleh dong berbaring, boleh nggak? Boleh. Nggak mampu berbaring, nggak mampu duduk, nggak mampu. Karena di ruang ICU sudah koma. Kalau udah koma sebentar lagi titik. Cuci darah setiap hari, sudah koma, dikit lagi mati. Tapi masih ada napas. Maaf, wajib gak sholat? Wajib. Dengan apa, Ud? Dengan isyarat hati, dengan kedipan mata, yaitu. Jadi bayangkan rukunya. Makanya ibu kalau orang koma itu kita
di telinganya masih dengar, telinga dengar dia. Coba kita sampaikan, sholat ya mak, sholat ya kong, sholat ya, udah azan zuhur, lalu kita kalau bisa berdua sama dia, kita ajarkan dari usolli sampai salam, ya kan? Kita ajarkan supaya dia mengikuti kita. Dia sholat tapi sholatnya dengan isyarat, dia membayangkan ruku, sujud itu, dan tetap wajib sholat. Sebab yang tidak wajib sholat disolatkan, ya bu. Insya Allah sholat yang terbaik itu ABM. Tahu ABM bu? Awal waktu berjamaah di masjid musola, khususnya bagi laki-laki. Kalau ibu-ibu minimal awal waktu, ya itu sesuai kemampuan. Puasa sesuai kemampuan, wajib Ramadan. Tapi kan sakit, boleh tidak puasa, tapi diganti dengan qadha, ya kan? Zakat wajib nggak? Wajib kalau nggak mampu mendapatkan zakat. Haji, apalagi ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a, bagi yang mampu. Inilah syariat. Agama itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sesuai kemampuan bu, jangan dipaksa-paksain. Sebab ada orang memaksakan akhirnya nggak sanggup dia melaksanakannya. Indah beragama itu kalau kita tahu ilmunya. Pentingnya ngaji, makanya jadi indah beragama. Insya tuh. Yang kedua, lakukan perintahku kata Rasulullah sesuai kemampuan. Yang ketiga, hadis ini mengatakan fa innama ahlakal lazina min qablikum kasratu masailihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian banyak nanya. Nanya yang tidak perlu. Boleh nanya, boleh, tapi ada nanya nggak perlu. Misalnya nanya nggak perlu, Ustadz, kenapa kok sholat zuhur 4 rakaat? Kan capek saya habis kerja. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kan lagi seger-segernya, begitu kan ya? Itu pertanyaan yang nggak perlu tuh. Ya, kenapa sholat bu? Kenapa sholat itu harus begini caranya? Ruku, sujud begini. Boleh nggak cara yang lain? Nah itu namanya pertanyaan yang tidak perlu namanya. Pertanyaan yang tidak perlu ini yang membinasakan Bani Israel. Dia nanya, saya mau beriman kepada Allah, saya kalau lihat langsung dengan mata kepala saya Allah. Tuh nanyanya begitu tuh dia. Ya Allah. Nah kira-kira pantas nggak begitu? Orang beriman nggak pantas, ya. Jadi ini yang membinasakan orang dahulu karena banyak nanya yang tidak perlu. Nanyalah tentang ciptaan Allah, jangan tentang Allah. Ya bu ya. Nih itu boleh kan nanya, kenapa Ustadz hidup saya melarat, miskin, banyak utang? Boleh tuh kalau itu mah. Tapi kalau syariat, masalah tentang sholat yang tidak relevan, jangan. Nanya boleh, apa sih hikmahnya sholat zuhur, manfaatnya sholat asar? Boleh. Kenapa kita sholat itu ada qobliyah, ba'diyah, rawatib, begitu ya? Itu boleh bu, itu ada hikmahnya namanya. Manfaatnya, contohnya seperti itu. Kalau banyak nanya yang tidak ada juntrungannya nggak boleh. Seperti kenapa Allah turunkan ada namanya ayat-ayat dalam Al-Quran itu mutasyabihat. Alif lam mim nun, ya kan? Toha ain soto sin mim yasin. Apa artinya bu? Wallahu a'lam bimuradi, hanya Allah. Sebab ada orang yang nanya-nanya, itu kok artinya apa sih alif lam mim? Nun artinya apa sih? Ya kan, shod artinya apa sih? Itulah rahasia Allah di balik itu. Itu jangan banyak nanya tuh urusan begitu. Ya bu, itu contohnya yang nggak boleh banyak nanya. Kalau nanya yang lain boleh. Supaya rezeki lancar gimana Ustadz? Boleh nggak? Boleh. Di antaranya banyak istighfar, banyak sedekah, sholat duha, silaturahim, itu maka rezeki jadi lancar. Penyebab rezeki susah ada nggak? Ada. Misalnya di rumah tuh banyak sampah, ya kan ya, berantakan, ya, kemudian tidak ada pernah tamu datang ke rumah, tuh rumah rezeki jadi seret bu, ya, tidak pernah berinfak, bersedekah, nggak pernah istighfar, nggak pernah nyantuni anak yatim, rezeki jadi seret. Tapi Ustadz dia maksiat, gak pernah sholat, tapi kalau rezeki lancar terus. Ini namanya istidroj, itu beda. Dan itu siksaan nanti neraka lebih
Wah, istidrat atau istidrat Bu? Kalau susah memahaminya begini istidrat nih. Misalnya ibu punya suami yang suka mancing, ada yang suka mancing? Banyak. Orang mancing kan nggak bisa mengalami kemajuan, nggak bisa maju-maju. Coba maju. Nah kan dia dapat ikan tuh, langsung ditarik nggak? Diulur dulu kan, awal supaya dapat diulur dulu kan, diulur, habis diulur, ditarik kan sakit nggak tuh? Sakit, nah itulah sakitnya luar biasa. Istidrat tuh dia dapat tapi ditarik, nanti di neraka sakaratul maut, siksaannya lebih berat. Ya, dia maksiat tapi kaya, dia zina, dia narkoba tapi kok makin populer, ya Bu ya. Sekarang orang kan pengen cepet populer, pengen cepet terkenal. Ya bisa ngomong bahasa semut lah, bahasa Suryanti lah. Suryanti apa Suryani? Suryanti kali ya. Ya Allah, bisa ketemu malaikat Jibril lah. Ya Allah, makoli. Ya Allah. Alhamdulillah ngaji di sini nggak ada ustadz yang begitu Ibu ya. Nah itu mah jangan Bu. Kalau ngaji yang tidak jelas sanad keilmuannya bahaya, membahayakan, sesat, menyesatkan. Ngomongnya begini, ada yang nanya, mama itu Buya Kiai Ajengan. Bagaimana orang-orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha itu masuk surga? Astagfirullah, masuk surga sesuai dengan kapling-kaplingnya. Iya, dia menuju Tuhan kan sesuai dengan keyakinannya. Ini apaan ini ngomong ini? Ini udah murtad itu, murtad ucapan sesat menyesatkan. Itu ngomongnya. Ya Allah ya Rabbana. Kira-kira bisa bahasa semut gimana? Makoli lagi. Bahasa Suryani makoli juga. Ngomong malaikat Jibril makoli, bahkan disebut penjaga neraka. Waduh, hebat banget. Jadi pokoknya saya menjamin ya jamaah tidak akan masuk neraka. Astagfirullah, hebat amat itu orang ya. Anehnya kenapa sampai hari ini gak ditangkap sama polisi? Ada apa di balik itu? Nah, kenapa ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah itu ya, kembali lagi jangan banyak tanya yang tidak bermanfaat. Nanyalah yang kira-kira bermanfaat. Ya, banyak nanya gak bermanfaat menyengsarakan kita dan itu membinasakan. Allah binasakan kaum Bani Israel karena nanya seperti itu, pengen berjumpa dengan Allah, dia baru menyembah Allah, kayak begitu. Makanya Allah turunkan petir, makhluk Allah aja petirnya dia melihat itu petir karena pengen melihat Allah. Makhluk Allah namanya petir, geledek itu murka kepada orang pengen lihat Allah, langsung mati semua. Mulai petir lihat dia mati. Geledek, orang kena geledek mati. Itu orang tuh yang banyak nanya tuh. Jadi Allah itu dilihatnya dengan apa Bu? Mata hati, bukan mata kepala. Mata hati tidak akan mampu. Terakhir, wa tilafu ala anbiya, dan mereka selalu berbeda dengan para nabi. Berbeda tuh sama nabi. Nabinya nyuruh ibadah, dia menyembah patung. Nabinya memerintahkan supaya taat kepada Allah, dia taatnya kepada patung, kepada berhala, kepada Fir'aun, kepada Namrus. Itulah berbeda. Mudah-mudahan hadis yang ke-9 ini kita bisa pahami. Ini hadis Rawahul Bukhari dan Muslim. Insyaallah pertemuan selanjutnya hadis yang ke-10. Ingatin Ibu ya, yang ke-10. Jamaah rahimakumullah, saya mengundang sekarang Ahad besok zikir akbar ya.